Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seraya marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita dapat bertemu muka kembali dalam rangka acara kajian harian yang kebetulan di hari ini bertepatan dengan tanggal 1 bulan Ramadan atau tanggal 3 bulan 3. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongannya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan juga salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan sampai juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, atba'ut tabi'in, syuhada solihin, dan mudah-mudahan sampailah juga kepada kita sebagai umatnya fi dunya ila yaumil jaza, kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwanul muslimin, para jemaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, semoga di hari pertama kita menjalankan ibadah saum ini kita ada dalam pertolongan dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dimulai hari ini setiap selesai sholat subuh kita dilanjutkan dengan sedikit kajian atau kuliah subuh, yang dimana insya Allah hari ini akan saya sampaikan sedikit materi, yaitu tentang derajatnya puasa dan yang membatalkan pada pahalanya puasa. Hadirin ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah, puasa itu terdiri dari beberapa derajat atau beberapa tingkatan. Di antaranya ada 3 derajat atau 3 tingkatan dari puasa itu. Yang pertama derajatnya itu disebut derajat umum, yang kedua derajatnya itu khusus, dan yang terakhir yang ketiga adalah derajat puasa itu termasuk ke derajat khususil khusus. Baik, yang pertama, bagaimana dengan derajat yang pertama, yaitu derajat puasanya yang umum. Puasanya yang umum itu adalah puasa yang hanya menahan haus, dahaga, dan juga lapar. Hanya menahan mulut dari makan dan minum, tetapi tidak dengan telinganya, tidak dengan lisannya, tidak dengan hidungnya, tidak dengan matanya, tidak dengan qalbunya. Maka itu kalau hanya menahan makan dan minum saja, tidak menahan organ tubuh yang lain, maka itu hanya termasuk atau tergolong kepada puasa yang berstatus sifatnya umum. Baik, yang kedua adalah puasa khusus. Bagaimana dengan puasa khusus? Puasa khusus itu selain daripada menahan ada ain atau zat atau makanan atau minuman yang masuk ke mulut dengan sengaja, selain daripada menahan makan dan minum, tetapi dia menahan telinganya dari berbagai pendengaran yang menjauhkan kita dari Allah, menahan kedua matanya dari melihat sesuatu dengan syahwat, menahan hidungnya dari sesuatu penciuman yang bukannya, dan menahan lisannya tetapi tidak dengan hatinya, maka itu baru termasuk ke puasa khusus. Nah, bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga adalah puasa khususil khusus. Bagaimana dengan puasa khususil khusus? Bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan telinganya dari maksiat, dari mendengarkan sesuatu yang sifatnya maksiat, sejenis musik-musik yang menjauhkan perasaan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula menahan maksiat matanya dari melihat sesuatu dengan penuh maksiat, menahan hidungnya dari mencium sesuatu wewangian yang maksiat, ataupun juga dengan lisannya tidak sembarangan dia ngomong. Nah,
Bukan hanya itu, tetapi begitu pula dengan hatinya dia jaga dari kesombongan, dari ketakaburan, dari ujub dan lain sebagainya. Maka yang ini masuk ke kriteria khususil khusus. Semoga puasa kita termasuk kepada puasa khususil khusus yang dimana hatinya terjaga, lisannya terjaga, hidungnya terjaga, kedua matanya terjaga, kedua telinganya terjaga, organ tubuh tangan kakinya juga terjaga dari maksiat. Mudah-mudahan kita termasuk kepada puasa khususil khusus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalu yang selanjutnya, dalam pertemuan di hari pertama kita berpuasa di bulan Ramadan adalah yang membatalkan pahala puasa. Puasanya jadi dari pagi hingga sore, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Puasanya jadi, cuman nggak ada isinya, nggak ada pahalanya. Nah, ini yang sangat membahayakan bagi kita semua. Alangkah baiknya kita berhati-hati ketika menjalankan puasa, agar kiranya puasa kita semua ini termasuk kepada puasa yang makbul, yaitu puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut dalam satu hadis, yaitu riwayat Anas radhiyallahu taala anhu, yang ada dalam salah satu kitab, yaitu kitabnya Duratun Nasihin, halaman 21, khamsyatu asya'a tuhbitu shauma ayatu betilu thawbahu al-kadzib wal ghaibah wan namimah wal yaminul ghamusi wa nadhru bisyahwati. Artinya ada 5 hal yang akan merusak atau menghilangkan pahala dari puasa itu sendiri. Puasanya dari terbitnya matahari, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tapi nggak ada ganjarannya, nggak ada pahalanya. Yaitu yang akan menghilangkan pahala puasa itu, satu, berbohong, yaitu dengan kadzib atau berbohong. Yang kedua dengan ghibah. Dengan ghibah, apa itu ghibah? Yaitu bergunjing, menggunjing, menceritakan orang lain atau bergunjing. Yang ketiga dengan namimah, apa itu namimah? Mengadu domba. Yang keempat, akan batal pahala puasanya dengan sumpah palsu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah matanya melihat dengan syahwat. Betapa celakanya, betapa ruginya kita merasakan tubuh ini lemas, perut ini keroncongan, tenggorokan ini terasa kering ketika kita menahan makan dan minum, menjauhi makan dan minum karena kita berpuasa, tapi sayang pahalanya tidak dapat. Kalau kata orang Sunda, capek gawe teka pake. Nah, itulah yang terjadi. Makanya hati-hati ketika berbohong. Lisannya harus dijaga dari sesuatu ucapan yang berbohong, yang sifatnya tidak sama dengan apa yang dialaminya, yang sifatnya ucapannya itu tidak sama dengan hatinya. Intinya berbohong. Kepada siapa? Baik kepada anak, kepada keluarga, kepada orang lain, kepada diri sendiri. Yang penting kita berbohong kepada siapapun tanpa terkecuali. Seperti begini, kita dalam keadaan puasa misalkan, ini yang paling sepele dan ini yang paling sering dilakukan oleh keluarga kita diantaranya. Misalkan di rumah kita ada anak kecil. Anak kecil kita itu rewel, anak kecil kita itu sering menangis. Dalam keadaan saum, kata ibunya atau kata bapaknya, diam katanya seperti itu. Diam. Itu di luar ada orang gila misalkan gitu. Nah, di luar atau ada begini gitu kan. Yang sifatnya memang di luar itu tidak ada orang gila, tidak ada orang yang begini. Nah, dengan ucapan tersebut pula, maka puasanya itu yang paling sering, yang paling sepele sekalipun, apalagi yang gede. Yang hal seperti itu pun demi tujuan anaknya biar nggak nangis, berbohong dengan segala sesuatu rekayasa bahasanya, maka itu menjadikan batal puasanya. Yang kedua dari hadis Anas bin Malik tadi adalah wal ghaibatu, yaitu bergunjing. Apalagi ini kerjaannya ibu-ibu nih, kayaknya nih kerjaannya ibu-ibu ketika kita bertemu dengan teman di warung, di pos ronda atau di manalah seperti itu dalam keadaan berpuasa, lalu menggunjing, menceritakan orang lain, kejelekan orang lain, keburukan orang lain. Orang lain belanja diomongin, orang lain beli baju diomongin, orang lain berbuat sesuatu diomongin. Nggak ada kayaknya jelek-jeleknya, ghibah,
menjelekkan atau menggunjingkan orang lain. Maka sekecil apapun menggunjing, kecuali dalam kebagusan, mengangkat harkat derajat orang lain, mungkin itu masih ada toleransi. Tetapi ketika berjurus kepada menjelekkan orang lain, maka itu hukumnya batal derajatnya, batal pahala puasanya. Yang ketiga adalah adu domba, mengadu domba antar sesama muslim, antar sesama, antar tetangga, antar keluarga, maka itu yang paling dilarang juga. Ketika dalam berpuasa sudah ada adu domba, maka di dalamnya puasanya nggak ada pahalanya, hanya seala kadar haus dan lapar saja yang dapat. Yang keempat adalah sumpah palsu, sumpah palsu. Baik suami kepada istri, ataupun sebaliknya, istri terhadap suami. Orang tua terhadap anaknya, anaknya terhadap orang tuanya, gitu kan. Apapun itu sumpahnya, baik dalam urusan amalia, urusan ubudiyah, urusan apanya, yang penting kita bersumpah palsu terhadap diri sendiri, sumpah palsu terhadap orang lain, maka sumpah palsunya itu adalah membatalkan pahala puasanya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik, yang didapatkan hanyalah haus, lapar dan juga dahaganya. Yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah wal yaminul wan nadru bisyahwati. Yang kelima adalah melihat sesuatu dengan syahwat. Syahwat itu bukan hanya syahwat birahi saja, banyak di sini syahwat. Ibu-ibu melihat kolang-kaling, pikirannya pengen itu karena untuk buka puasa misalkan. Melihat timun suri pengen itu, melihat ini pengen ini, melihat itu pengen itu. Suaminya ngasih uang dikit karena melihat sesuatunya dipandang begini. Kalau buka puasa tuh seperti ini akan merasakan seperti ini, maka itu syahwat semuanya. Yang lebih parahnya lagi, puasa baru 1 hari, yang kita pikirkan tuh lebaran. Nah, ini penuh dengan syahwat di dalamnya. Puasa aja 1 hari baru mulai pagi ini, tetapi pikiran kita yang dipikirkan adalah lebaran. Bagaimana beli daging, bagaimana beli baju, bagaimana beli sepatu, beli celana, beli kerudung, beli jilbab dan lainnya. Kita disibukkan pikiran kita itu karena mata kita dilihat, karena pandangan kita penuh dengan syahwat. Penuh dengan syahwat, penuh dengan keinginan. Melihat baju syahwat pengen baju, melihat makanan seperti ini syahwatnya pengen seperti itu. Ketika nonton TV ada makanan dan minuman syahwatnya pengen itu juga. Ini yang harus kita jauhkan. Dan ini dosa, dan ini betul-betul tidak terasa oleh diri kita. Memang wajar secara manusiawi kita pengen ini dan itu, tetapi ketika keinginannya bukan dicampuri dengan syahwat, maka itu boleh-boleh saja. Tetapi ketika keinginannya penuh dengan syahwat, maka itu yang akan membatalkan pahalanya puasa. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Ingat, derajatnya puasa kembali ke tadi ada 3, ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khususil khusus. Ini diulas sedikit sebelum diakhiri karena waktunya mepet juga, gitu kan. Yang umum adalah hanya puasanya menahan haus dan dahaga saja. Puasa umum selain daripada menahan haus dan dahaga dan lapar, hanya telinganya, matanya, hidung dan lisannya dia jaga, tetapi hatinya tidak. Tetapi bagi yang khususil khusus, bukan hanya nahan makan dan minum, tetapi panca inderanya dia jaga, termasuk kolbunya dia jaga, mudah-mudahan. Dan yang membatalkan pahalanya puasa itu ada 5. Yang pertama adalah al-kazib, artinya bohong. Yang kedua yang membatalkan pahalanya puasa itu adalah menggunjing. Yang ketiga adu domba. Yang keempat sumpah palsu. Yang terakhir adalah ketika melihat sesuatu dengan syahwat. Semoga dari kajian di pagi ini, walaupun kajian singkat, walaupun kajian sederhana, di kajian harian setelah sholat subuh ini, mudah-mudahan banyak faidah dan juga banyak manfaatnya bagi kita semua. Kesimpulannya bagaimana Kang Haji? Biar kita itu bisa terlewati itu semua. Biar matanya kita terjaga dari syahwat, biar selamat intinya saumnya, biar masuk ke khususil khusus. Jalani puasa ini dengan ikhlas, jalani puasa ini dengan ridho, jalani puasa ini seridho-ridhonya, seikhlas-ikhlasnya. Kita mampu menerima hukum dari Allah, hukum wajib kita terima wajib, hukum haram kita terima haram, hukum mubah atau hukum sunnah kita terima sunnah, hukum mubah kita terima mubah, dan hukum-hukum yang lainnya termasuk di hukum syara yang 5. Kita ikhlas dan ridha menerima hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kuncinya.
Sehebat apapun, sekuat apapun, ketika tidak ada keikhlasan dalam hati, maka tidak ada satupun yang bisa kuat. Jemaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, terakhir mudah-mudahan saum pertama kita bisa selesai sampai di hari terakhir bulan puasa dalam keadaan saum kita dikabul oleh Allah, diterima oleh Allah, dan saum kita termasuk saum yang mabrur. Mudah-mudahan seluruh amal-amalan kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan ridhonya terhadap kita semua. Kita cinta terhadap Allah, semoga Allah mencintai juga terhadap kita semua. Kita ridho sama Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi kepada kita semua. Yang terpenting, yang terbesar, Allah memberikan ampunan kepada kita semua, Allah memberikan ridhonya kepada kita semua, Allah memberikan rahmat dan magfirahnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah, rupanya kajian hari ini dicukupkan sekian karena masih ada pemateri yang lain, belum doa, belum apa gitu kan, penutup, atau masih ada materi yang lain. Yang jelas insya Allah di hari kedua, yaitu hari besoknya, di hari Senin bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan dan tanggal 4 bulan 3, insya Allah kita bertemu lagi. Mudah-mudahan di hari ini, hari Ahad tanggal 3 bulan 3, yang bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan, kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan jiwa dan raga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Lillahi fisabilillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.